Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, saya Novita Maulida Iqbal. Saya dosen tetap di Universitas Wijaya Muntra, khususnya di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Saat ini, saya sedang mengikuti proses sertifikasi dosen yang diselenggarakan oleh Kemendikti-Saintek di bidang pengajaran atau yang disebut dengan PDD UKT-IT. Pada video kali ini, saya akan memaparkan materi kebijakan dan kajian gender yang memiliki bobot 3 SKS. Dengan mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan dapat memahami terkait isu gender, kasus-kasus gender, keadilan gender, feminisme, dan perkembangan gender yang ada di Indonesia. Sub CPMK pada mata kuliah ini yang pertama yaitu mampu menjelaskan konsep dasar dan isu gender dan ketidakadilan gender. Sub CPMK yang kedua yaitu konsep kebijakan gender dan feminisme di Indonesia. Sub CPMK yang ketiga yaitu analisa dan menganalisis kasus gender termasuk dengan equality dalam SJDS. Metode yang digunakan dalam pembelajaran kali ini adalah project based learning, di mana mahasiswa akan mempresentasikan hasil karyanya, kemudian diskusi dan tanya jawab di dalam kelas. Berikut video pembelajaran mata kuliah kebijakan dan kajian gender yang dilaksanakan oleh teman-teman mahasiswa semester 6. Baik, selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat hari ini? Deg-degan hari ini? Iya. Oke. Di pertemuan minggu kemarin kita membahas terkait baby blues ya. Kemudian kita membahas terkait suku Mentawai, patriarki yang ada di daerah, di adat dan adat istiadat dan lain sebagainya. Nah, di minggu yang sekarang kita membahas terkait sinergitas desa pada program SJDS. Jadi ternyata kalau dari kelompok 1 bahwa adat itu melekat di desa, ya kan, ke desa-desa atau kampung-kampung. Kemudian pada sekarang sinergitas desa pada SDGs khususnya kesetaraan gender itu yang seperti apa? Nah, kita kaitkan dengan pengarusutamaan gender. Kemarin teman-teman sudah mencatat terkait pengarusutamaan gender bahwa yang disebut dengan pengarusutamaan gender itu suatu strategi untuk mencapai kesetaraan. Strategi. Jadi strateginya artinya bermacam-macam. Mulai dari kebijakan daerah, mulai dari peraturan-peraturan, atau mulai dari implementasi bahwa masyarakat itu percaya dengan adanya yang namanya kesetaraan gender, kayak gitu. Atau dengan perencanaan. Nah, jadi pembangunan kesetaraan gender ya itu tertuang di RPJMN. Kalian tahu RPJMN? Apa itu? Oke, rencana pembangunan jangka panjang negara tahun 2005-2025. Jadi di sini sudah tertuang ya RPJM 1 bahwa mengadakan jumlah laju pertumbuhan penduduk. Itu. Kemudian yang kedua terkendalinya laju pertumbuhan penduduk. Yang ketiga tercapainya kondisi penduduk tumbuh seimbang. Nah, dengan adanya di sini pasti ada beberapa kebijakan terkait 2 anak cukup. Nah, sebenarnya kebijakan 2 anak cukup itu juga mempengaruhi kesetaraan gender di Indonesia. Kenapa? Karena akan mempengaruhi mental kejiwaan seorang ibu dalam mengurus anaknya, seperti itu. Nah, ketika 2 anak cukup, maka diharapkan perekonomian masyarakat itu akan stabil ketika anaknya nggak banyak, itu harapannya. Dan menekan pertumbuhan penduduk. Kalau kita bisa menekan pertumbuhan penduduk, maka tingkat pengangguran nggak akan melonjak. Tuh. Nah, kemudian pengarusutamaan gender dalam kerangka RPJM. Apa aja di situ? Yaitu meningkatkan indeks pembangunan gender. Indeks pembangunan gender itu yang seperti apa? Indeks pembangunan gender itu yaitu bagaimana kesetaraan gender itu bisa tercapai setiap tahunnya. Minimnya kasus-kasus gender,
Kemudian masyarakat sudah paham gender, kesetaraan, keadilan itu yang seperti apa. Terus meningkatnya indeks pemberdayaan. Jadi pemberdayaan perempuan dan laki-laki, perekonomian dari segi mana UMKM, pemberian bantuan modal. Nah, itu juga bagian dari pemberdayaan gender. Oke. Nah, di poin yang sesi 5 ya kan, atau di slide 5, kenapa perlu adanya kesetaraan gender menurut saudara ya kan? Kemudian apa yang kita tuju dari kita memahami atau kita mempelajari kesetaraan gender? Dan ada nggak sih kesenjangan kesetaraan gender itu dalam pembangunan yang nantinya akan merubah kesetaraan dan keadilan gender di Indonesia? Sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan. Kalau nggak ada, berarti saya main koin keberhasilan atau kunci keberhasilan ya. Bagaimana atau mengapa gender, kesetaraan, keadilan itu perlu kita gerakkan di khususnya negara Indonesia? Yes. Silakan, mungkin ada yang mau menjawab atau teman-teman yang lainnya mau menjawab. Rizal, kenapa ya di Indonesia khususnya negara kita perlu sih adanya gender? Tujuannya untuk apa sih? Kenapa sih kok nggak harus ya wes lah laki-laki sendiri, perempuan sendiri? Izinkan saya menjawabnya. Oke, silakan. Berdasarkan instruksi Presiden yang tadi nomor 9 tahun 2000, tentunya dengan pengaruh utamaan gender ini, pembangunan nasional yang mengamanatkan bahwa dalam rangka meningkatkan kedudukan dan peran kualitas pada perempuan itu biar semakin adil gitu, biar tidak hanya laki-laki yang memimpin kedudukan yang paling tinggi, tetapi perempuan juga bisa melakukan hal yang sama. Seperti itu. Terima kasih Mas Rizal. Kita coba dengar suara-suara kunci yang lainnya. Dela, mengapa di Indonesia itu perlu adanya kesetaraan gender, keadilan gender? Mengapa perlu digerakkan untuk di negara kita yang negara notabene adalah negara berkembang? Saya menjawab supaya tidak ada ketimpangan, Bu. Jadi tidak memberatkan dari salah satu gender itu sendiri. Ketimpangan dalam bentuk apa? Misal dalam rumah tangga, pekerjaan gitu. Oke. Ada yang pertanyaan lain? Mengajukan pertanyaan? Mungkin izin menambahkan. Iya. Adanya kesenjangan gender dalam pembangunan mungkin nanti akan mengakibatkan melambatnya pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Jadi seandainya kalau misalkan ada rumah tangga yang dimana istri dan suaminya sama-sama bekerja, nantinya juga akan menaikkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Tetapi jika adanya ketimpangan tadi yang seperti contohnya patriarki, nanti akan mengakibatkan melambatnya pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Oke. Terima kasih buat semuanya. Selanjutnya, jadi soal pelambatan ekonomi ya, ternyata perekonomian itu juga mempengaruhi adanya ketidakadilan atau ketidaksetaraan gender. Ketika dalam suatu rumah tangga perekonomian tidak stabil ya, alhasil apa? Alhasil yang terjadi adalah baby blues, ya kan? Kenapa? Karena di situ ada seseorang individu, entah itu di laki-laki, entah itu di perempuan, dia mengalami beban ganda. Pada saat itu bisa jadi ada yang dipikirannya adalah pasca melahirkan, kemudian memikirkan bagaimana perekonomian keluarga karena yang bertambah ya, kemudian bagaimana nanti pekerjaan di luar setelah pasca melahirkan, setelah pasca cuti dan lain sebagainya. Nah,
Hal itu yang menjadi pikiran-pikiran, akhirnya muncullah yang namanya baby blues seperti itu tadi. Nah, oke, kemudian kita lanjut. Jadi tujuan SDGs sebenarnya apa? Dia adalah mengimplementasi serentak aspek ekonomi. Nah, aspek ekonomi ya. Kembali lagi ke ekonomi. Artinya kalau mau setara, kalau mau adil dalam segi gender, maka setarakan dulu perekonomian masyarakat, kayak gitu. Kemudian prinsip pembangunan memberi manfaat untuk semua, tidak ada yang tertinggal dalam pembangunan, baik itu perempuan ataupun laki-laki. Sekalipun ada adat istiadat di daerah, maka tetap semuanya tidak boleh tertinggal dalam pembangunan. Salah satu contohnya apa? Pendidikan. Jadi pendidikan bukan hanya untuk salah satu gender, tapi kedua gender itu bisa meraih pendidikan dari S1, S2, S3, khususnya lagi yang paling wajib adalah SD, SMP, SMA. Gitu. Sebenarnya untuk apa sih pendidikan itu? Untuk membuka mindset. Jadi ketika kita dalam ruangan dan berkumpul dengan individu yang lainnya, yang berbeda suku, beda daerah dan beda lainnya, otomatis pikiran kita kan terbuka. Bukan hanya ada di satu daerah aja, tapi ketika kita terbang ke daerah lain, oh ternyata di daerah X itu jauh lebih maju ya. Bagaimana kalau di daerah saya yang misalnya dia itu adalah banyak wisatawannya, banyak wisata-wisata, saya buat sesuai dengan daerah teman saya. Nah, itu kita membuka mindset. Kemudian soal ekonomi, oh ternyata di luar sana banyak sekali perempuan yang bekerja, bukan hanya laki-laki. Kemudian yang ketiga adalah fokus pada kecerdasan bangsa, kesehatan masyarakat, kesetaraan gender, pendidikan yang berkualitas, dan pengentasan kemiskinan. Ini adalah SDGs yang memang perlu kita terapkan sampai tahun 2030. Gitu. Kemudian program pemberdayaan perempuan dalam SDGs apa? Nah, ini tadi dari hasil pemetaan ya, indikator SDGs terdapat dari 120 indikator yang relevan. Salah satunya adalah menunjang atau mencapainya kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan. Kenapa sih kok selalu kaum perempuan? Ya, Bayu? Karena selama yang kita tahu bahwa jumlah perempuan di dunia itu lebih sedikit daripada laki-laki. Kemudian semua beban yang diterima perempuan itu sebenarnya lebih banyak daripada seorang laki-laki, terutama dalam rumah tangga. Oke. Beban lebih berat daripada laki-laki. Contohnya? Mungkin selama yang orang tahu perempuan kalau di dalam lingkungan perkampungan ya atau KF. Iya. Ya tadi itu mana masak. Oh ya. Baca. Maca, mana, masak. Ya itu. Nah, setelah itu pun perempuan masih harus mengurus perekonomian juga dalam manajemen keuangan keluarga, kemudian ngurus rumah tangga, ngurus suami dan anak. Sedangkan suami mungkin merasa bebannya itu hanya di perekonomian saja. Oke. Ya, jadi hal istilah atau cerita-cerita tersebut sebenarnya dari sebelum kita menjadi menetap ya. Ada dulu zaman nomaden, laki-laki itu kan memang tugasnya berburu ya kan. Kalau dulu kan kita makan memang dari berburu-buruan, hewan buruan seperti itu. Sehingga perempuan apa? Nanti dapat hewan buruan, didapat masak seperti itu. Nah, kerjaannya seperti itu aja. Dan karena dia perempuan akhirnya tidak ke hutan, yang di hutan adalah laki-laki. Cuman ketika tren-trennya sekarang sudah up, otomatis kan sudah berbeda. Kita sudah nggak bekerja di hutan lagi. Kalaupun di hutan seperti sawit, sudah ada tenaga teknologi, sudah ada tenaga administrasi, sekalipun itu kita pekerjaannya adalah sipil atau proyek. Nah, jadi membutuhkan antara perempuan dan laki-laki, semakin tren ke sini itu semakin banyak, bukan hanya di saat itu. Kemudian
ada indikator apa aja sih indikator pemberdayaan perempuan dalam SJDS, yaitu menurunkan kemiskinan, kemudian meningkatkan kesehatan, meningkatkan pendidikan, sama seperti sebelumnya, pangan, gizi, keluarga berencana. Nah, di sini sebenarnya pemerintah sudah membuat peraturan 2 anak cukup. Sampai kayaknya di tiap desa-desa sudah ada ya momen kayak patung-patung 2 anak cukup ya kan. Tapi ketika masuk ke desa adat banyak anak banyak rezeki. Nah, itu yang menjadi perdebatan kita, ternyata gender saat ini belum maksimal sebenarnya karena terbentur dengan adat. Ada lagi beberapa adat daerah itu yang bilang bahwa perempuan itu dia yang bekerja, laki-laki yang di rumah. Ada yang seperti itu. Ada lagi adat istiadat yang dulu pernah ceritakan bahwa anak laki-laki akan menjadi pewaris daripada anak perempuan karena akan dibawa. Nah, itu menjadi mindset bahwa ternyata kesetaraan gender ketika seorang anak lahir itu dia sudah terbedakan kesetaraan gendernya. Oke, sampai sini mungkin ada pertanyaan lagi? Nggak ada? Kita main ke kunci keberuntungan sekali lagi. Ya, di era yang sekarang laki-laki dan perempuan itu sebenarnya sudah setara. Pendidikan sudah ada, perempuan yang berpendidikan, laki-laki juga sudah ada, perempuan bekerja juga sudah ada, perempuan menjadi teknik sipil juga ada, semuanya sudah ada di era yang sekarang. Pertanyaannya adalah tantangannya apa untuk gender antara laki-laki dan perempuan? Devina, nggak ada suaranya ya, ceng ngono mau ya. Ayo, gimana Mbak? Apa tantangannya menurut Devina yang saat ini laki-laki dan perempuan gender itu bagaimana tantangannya? Konteksnya terserah di instansi boleh, dunia pendidikan yang sepengetahuan kalian. Bia, keras. Dari budaya dulu ya biasa budaya itu perempuan itu dari sosial sendiri itu masyarakat itu lebih gimana ya Bu, Kak, perempuan itu harus dituntut banyak, sedangkan laki-laki itu tidak dituntut banyak. Dia harus bisa kerja, dia harus bisa ngurus rumah, dia harus bisa dia harus cantik gitu loh. Sedangkan kalau dia ngerjain semuanya sendiri juga tidak akan bisa selesai gitu loh Bu. Jadi menurut saya dari hal itu juga, dari sosial juga itu cukup membuat ketimpangan tersendiri untuk gender. Dan untuk pekerjaan ini kita sering banget nemuin lowongan pekerjaan yang dibedakan laki-laki sama perempuan. Terima kasih buat teman-teman semuanya. Jadi itu penjelasan kita pada pertemuan hari ini terkait tentang kesetaraan gender, pengaruh utamaan gender, keadilan gender dan lain sebagainya. Dari sini teman-teman mungkin ada yang mau menyimpulkan dari hasil diskusi kita yang singkat ini. Nilainya 90 poin. Ya, silakan Bayu. Jadi pengaruh kesetaraan gender ini selain dari strategi juga mengalami beberapa tantangan yang signifikan juga, dari sesuatu yang ada, budaya-budaya adat yang tadi juga sesuai dengan judul tadi di desa. Bagaimana perempuan ini juga masih dipandang rendah dari tingkat desa. Oke, terima kasih. Ada yang mau menyimpulkan lagi? Satu aja? Cukup? Cukup? Oke, terima kasih buat teman-teman semuanya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, izin menyangga. Perkenalkan saya Bayu Triputra dari FM 2631027.
terkait tadi solusi untuk menghilangkan masa trauma dari baby blues yang sudah ditanyakan dari saudari Ewin yang dijawab Mas Rizal tadi. Nah, tapi kan dari problem yang kalian angkat dalam poster ini kan sepertinya hal itu masih belum terjadi dengan baik ya. Suami, keluarga, karena support itu lebih penting, Mbak. Karena kalau mereka mensupport mereka, si ibu ini merasa diperhatikan, merasa bebannya itu berkurang, dan merasa percaya diri gitu. Jadi bisa ada waktu untuk namanya me time, biar bisa merawat diri juga. Kan pas melahirkan juga ibu itu kan pasti mengalami, kan setiap ibu kan pasti ada 2 kali ya Bu, hamil, posisi hamil dan melahirkan, dan itu posisi yang sulit untuk seorang wanita, dan support itu lebih utama sih Mbak. Baik. Ada lagi yang perlu dipertanyakan? Oke, saya Oke. perkenalkan, nama saya Aisyah Labila Artanti dengan NPM 22031008. Jadi di sini saya izin untuk menyanggah untuk pertanyaan dari Mbak Era ya. Tadi langkah awalnya tadi jawabannya kan support dari keluarga dan lain sebagainya. Nah, kalau seandainya istri tersebut itu mengalami perbedaan dengan keluarga lain, dalam artian dia tidak memiliki keluarga cemara seperti keluarga-keluarga pada yang lainnya. Nah, mungkin dari orang tuanya jauh, mungkin melahirkannya di beda kota dan lain sebagainya. Tetapi suaminya tetap juga harus mencari nafkah, contohnya seperti pekerjaan yang tidak bisa ditinggal. Nah, mungkin langkah awal seperti apa lagi nih dari Mbak Devina atau dari Mas Rizal? Langkah awal seperti apa yang akan digunakan untuk mencegah baby blues seorang istri itu tadi? Terima kasih. Sebenarnya tadi itu ya sama, support dari suami. Nah, jika dia tidak memiliki keluarga, peran suami itu yang lebih penting sebenarnya untuk masalah rumah tangga. Jika tidak ada peran suami, maka dia bisa merasakan baby blues itu tadi. Gejalanya baby blues itu ya dia merasa depresi, dia merasa teracuhkan, dia merasa tidak dihargai ya, terus dia bebannya berat gitu. Jadi merasa tidak fokus untuk dirinya. Suami itu bisa membantu dalam segi hal rumah tangga, seperti menyapu, mengepel saat sedang berada di rumah atau sedang pulanglah ke rumah untuk sekedar bersih-bersih, dengan mendengarkan keluh kesah istrinya, kayak gimana sih hari ini, kamu capek enggak, kamu merasa gimana, apakah kamu merasa tidak adil kah, atau ada yang mengkucilkan kamu di lingkungan ini gitu. Sebenarnya lebih ke hal seperti itu, tidak hanya hubungan support juga, cara fisik juga sih, bisa ke hal yang lain seperti yaitu tadi mendengarkan keluh kesah istrinya gitu. Oke, terima kasih. Ada yang lain? Perkenalkan, nama saya Indra Suryanti dari Dari sini saya mau bertanya cara menyembuhkan baby blues pada ibu yang pasca Penanganan baby sendiri bisa dilakukan jika suaminya itu mendapatkan dukungan dan bicarakan perasaan istrinya, berbicara pada suami, pasangan, keluarga, teman, dan jangan ragu untuk menerima pengakuan. Tentunya berbicara dengan istri itu dengarkan perasaan dengan empati, biarkan dia merasakan nyaman.
bahkan jika itu termasuk perasaan negatif yang dirasakan saat itu juga. Terima kasih.